Perseteruan antara Yaimin dengan tetangganya Nurul Sahara kian panas dan terus memicu perhatian publik. Sosok yang awalnya digambarkan sebagai korban setelah diusir dari rumah dan kehilangan pekerjaan kini mulai dipandang dengan kacamata berbeda. Narasi kesederhanaan yang melekat padanya mendadak goyah setelah muncul dugaan baru mengenai status sosial dan finansialnya. Publik dikejutkan dengan kabar bahwa namanya tercantum sebagai komisaris di sebuah perusahaan logam di Tangerang, lengkap dengan foto karangan bunga ucapan selamat yang viral di media sosial. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius, terutama karena bertolak belakang dengan citra Yaimin yang sebelumnya penuh penderitaan. Kontradiksi makin jelas saat muncul pengakuan tentang kebiasaannya memberi hadiah mewah berupa sarung mahal dan jam tangan Rolex untuk tokoh agama. Tidak berhenti di situ, publik juga menyoroti gaya hidupnya yang dinilai berlebihan. Mulai dari kepemilikan mobil Lexus Limited Edition hingga pengeluaran belasan juta rupiah untuk urusan pribadi. Sindiran netizen yang budiman pun bermunculan, menyebut gaya hidup tersebut tidak sesuai dengan statusnya sebagai mantan dosen yang sempat dikasihani. Kini citra Yaimin sebagai korban mulai dipertanyakan, sementara konflik dengan Sahara justru melebar menjadi teka-teki finansial dan sosial. Perdebatan publik pun semakin sengit mempertanyakan siapa sebenarnya sosok Yaimin, korban yang tertindas atau figur berpengaruh dengan gaya hidup mewah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yaimin ini apa? Ya Allah, kukira Yaimin itu perlu banget dikasihanin. Ternyata dia cuma perlu didukung, dia cuma perlu support, gak perlu dikasihanin. Sembaknya Hermes, sajadahnya 40 juta yang dibakar. Ketemu sama Kang Deddy aja, Kang Deddy dikasih duit. Terus nih ada travel umroh yang mau umrohin Buro sama Yaimin, padahal Boros baru pulang haji. Terus kalau misalnya ke Jakarta, nginepnya di hotel mahal, mana mobil Lexus lagi. Yai, mau ngangkat anak nggak? Ku baik kok anaknya, gak ngerepotin, ya paling uang jajan aja. Kalian tahu nggak bahwasannya tanah yang digunakan oleh Sahara untuk parkir mobil rentalnya itu adalah tanah milik Yaimin yang diwakafkan untuk jalan umum. Tanpa rasa malu dan juga tidak punya etika, dia langsung memakai tanah tersebut tanpa izin. Bahkan ketika ditegur oleh Yaimin kenapa parkir di situ berlama-lama, dia malah meminta surat-surat tanah tersebut. Gila nggak tuh? Ya, udah mah dia parkir di lahan orang, ketika ditegur sama yang punya tanah malah nyolot. Dan lebih parahnya lagi, dia malah meminta bantuan masyarakat secara sepihak, meminta tanda tangan masyarakat untuk mengusir orang yang punya tanah tersebut. Lebih gila lagi, sangat tidak bermoral, tidak berpendidikan, tidak berakhlak, sesat dan menyesatkan. Berbuat baik sama seseorang itu mesti wajar ya Beb. Kenapa? Karena kadang-kadang tuh orang yang kita baikin tuh malah ngelunjak gitu ya. Dikasih hati malah minta jantung, minta liver. Duh buset. Yang ini kasusnya Pak Haji ini loh, Pak Kiai yang ada di Malang itu, yang sama tetangganya yang rental Zahra atau siapa, Zahra apa Jarong yang itu loh ya. Nah dia kan udah membantu tetangganya, udah baik sama tetangganya. Yang aku pikir plot twistnya itu, yang kemarin kan orang-orang pada pro ya sama si Zahro ini, tapi ternyata setelah beliau ini datang ke podcastnya Bang Densu, semua netizen berbondong-bondong pro sama Pak Yai ini ya kan. Nah kalau aku secara pribadi aku tidak pernah ngejas dua-duanya, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi ya kan antara dua tetangga itu. Tapi yang aku membingungkan nih, Pak Yai ini tuh dari podcastnya Bang Densu, dia tuh ada statementnya dia bahwa si Zahro ini keluar rumah barengan sama si Agil. Terus yang kedua
RT-nya itu ke Belanda waktu ada masalah. Terus yang ketiga, Zahro ini bener-bener ucapannya tuh kayak jelek banget, kasar banget ya ke bapak tua ini, ke Pak Yai ini, Pak Yono, yang punya rumah kontrakan si Zahra ini ternyata ngasih gratis secara cuma-cuma ke Zahro. Aduh, aku tuh bingung plot twistnya. Kok ada yang sebaik Pak Yono gitu ya? Seumur hidup aku ini bukan aku menggiring opini ya, belum pernah tuh ada orang yang tiba-tiba ngasih rumah gratis itu. Amalan apa ya yang Mbak Zahro lakuin sehingga dia dapat rumah secara gratis cuma-cuma? Saya mengamati, saya melihat fenomena Yai Mim ya versus Zahara di medsos yang begitu ramai hiruk-pikuk ya, hingga keduanya sampai diundang di podcastnya Densu ya, Denny Sumargo. Saya kalau melihat awal-awal video tentang Yai Mim ini sampai saat ini itu saya mirip-mirip Yai Mim ini kayak Abu Nawas ya. Jadi Abu Nawas itu kan sosok ya yang kontroversial, kemudian lucu ya, kadang juga ada konyolnya ya, tapi sesungguhnya ada kebijakan ya, ada kebijaksanaan di dalam diri Abu Nawas itu ya. Saya melihat Yai Mim ini kayak fenomena dia ini ya, awalnya saya itu gini, enek Yai kok koyok gini sih. Ini ada dosen kok kayak gini ya. Jadi videonya dia lagi menyiram nyuci mobil sambil telanjang dada, kemudian dia gulung koming di tanah. Terus dia kayak nari-nari di ketika tetangganya marah-marah dia malah joget gitu kan. Ini mirip sama kalau kita baca kisah tentang Abu Nawas itu kan memang gitu. Kadang orang menyebut Abu Nawas ini gila ya, menyebut Abu Nawas ini aneh gitu kan. Tapi dibalik ucapannya Abu Nawas ini kadang kalau kita berpikir secara mendalam ini ya mengandung kebijaksanaan ya, ada dalam makna hidup gitu ya. Jadi kayak Yai Mim ini menghadapi persoalan dalam hidupnya itu dia itu kayak santai, terus ngomongnya itu ceplas-ceplos gitu kan ya, kayak nggak ada beban dia ngomong itu ya. Jadi apa yang ada dalam hatinya itu ya, yang diucapkan itu ya apa yang dalam hatinya. Nah ini kalau saya sih menyikapinya ya kita santai aja ya. Ya mudah-mudahan kita ini di media sosial energi kita tidak habis untuk mengomentari hal-hal yang menurut saya ini entertain ya. Jadi ya iyalah, kemarin kan pertemuan di rumah itu ada mahasiswanya. Pas viral-viralnya juga kan kasus itu si Mbak itu memvideokan pas ada mahasiswanya bahwa dia dicabuli ya katanya kan. Viral lah kasus itu. Tuh, banyak lah yang pro sama si Mbaknya kan. Si Mbaknya banyak pro bahwa si Mbaknya dicabuli. Ya, karena viral ya. Karena banyak pro sama Mbaknya ya. Tadi kan ada ya itu bukan di podcast ya. Pak KDM sama Pak dosennya ngomong ya. Ya karena memang dari orang tuanya nggak mau diajarin dosen gendeng katanya. Masa mencabuli. Ya aku juga sebagai mahasiswa kalau memang benar kan mikirnya gitu ya kan, karena mungkin terprovokasi atau terframing sama video yang mbaknya buat ya. Tapi nggak tahu ya, kalau memang kau dicabuli ya mbak ya, kenapa kau nggak pisum gitu? Yang aku tanyakan, kenapa kau nggak pisum? Kalau nggak ada bukti, kau hanya omong-omongan ya, nggak ada bukti, nggak ada pisum, kau hanya omong-omongan, itu jatuhnya fitnah mbak.